Bersama saya Ayu Utami di Blak-Blakan 2045 TV, edisi spesial di acara Gaspol Ganjar Mahfud. Kali ini kita akan bicara tentang pemilu dan bersama saya sudah ada narasumber kita, Mbak Sandra Moniaga, seorang aktivis yang berkutat di isu-isu hak asasi manusia, lingkungan dan perempuan, dan pernah menjadi anggota Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional HAM, 2 periode dari 2017 sampai 2022. Oh ya, sebelumnya 2012, 2017, terus 2017, 2012. Kalau disambung kayak Jokowi gitu. Jadi 2 periode. Ya. Apa kabar Mbak Sandra? Baik, Ayu, selamat siang. Kita akan bicara tentang pemilu 2024. Pertanyaan utamanya adalah kenapa ini banyak orang mengatakan pemilu sekarang itu paling krusial di sepanjang mungkin sejak tahun 60-an lah. Apa yang menyebabkan pemilu kali ini tuh menjadi titik kritis? Saya 60-an lahir ya. Jadi yang saya ketahui sejak Orde Baru lah ya sampai sekarang. Ya kalau Orde Baru kita juga tahu situasinya sebenarnya pemilu juga agak tipu menipu lah ya. Artinya kita udah tahu siapa yang menang, partainya terbatas dan lain-lain. Karena itu saya tidak memilih pada periode itu. Tapi jadi Mbak Sandra sepanjang Orde Baru nggak pernah memilih? Nggak pernah milih. Baru setelah reformasi kita punya keyakinan bahwa ada sistem demokrasi yang sudah mulai dibangun dengan baik, dan disitulah saya mulai milih. Nah, tahun ini memang saya sependapat dengan banyak orang yang melihat bahwa pemilu tahun ini memprihatinkan, mengerikan, dan agak menakutkan kalau bahasa saya ya. Kenapa? Pertama karena kita melihat indikasi, bahkan sudah ada fakta kecurangan-kecurangan dari pihak penyelenggara pemilu. Dalam hal ini pemerintah, yang kemudian diikuti juga oleh penyelenggara pemilu langsung gitu ya. Jadi dengan adanya langkah untuk melakukan koreksi atas syarat umur ya dengan MK bisa sampai demikian terpengaruhnya, tapi kemudian putusan dari MK yang jelas-jelas menyatakan ada pelanggaran etik berat itu kemudian tidak diindahkan baik oleh presiden maupun juga oleh penyelenggara KPU, tapi malah diamini. Dan dari sinilah asal muasal bahwa kita melihat ada ketidaknetralan yang sangat kasat mata. Titik masuknya atau moment of truth yang paling besar itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Betul. MK bulan Oktober itu ya. Betul. Dan tapi karena MK kan kita tahu adalah penjaga marwah demokrasi di Indonesia. Dialah yang bisa memastikan bahwa konstitusi kita memang dijalankan dengan benar. Konstitusi kita dijalankan dengan benar baik oleh badan legislatif dalam melihat peraturan perundangan, tapi juga oleh eksekutif. Nah, ketika MK sampai bisa memutuskan hal yang sebenarnya sangat serius, ini indikasi. Kita pantas khawatir tentang pemilu itu. Betul. Sebelum pertanyaan, terus kita harus bagaimana gitu ya? Kita mau membreakdown dulu bahwa kalau kita tidak hanya bicara mengenai pemilu presiden aja, tapi juga pemilu legislatif, dan manipulasi atau indikasi manipulasi itu sudah terjadi juga untuk pemilu legislatif. Misalnya kuota untuk perempuan. Ya. Kalau Mbak Sandra ini melihat apa aja yang sudah terjadi, terutama untuk isu perempuan ya. Gini, jadi kita telah berhasil memastikan bahwa di dalam undang-undang pemilu tuh ada affirmative action kan. 30% anggota legislatif, calon anggota legislatif adalah perempuan, minimal 30%. Dan itu kan asumsinya bisa sampai ke proses akhirnya di DPR bisa sampai 30% juga, DPRD. Sampai pemilihan terakhir 2019 tuh baru 20% loh kita perempuan ya. Dan itu udah ada kenaikan. Tapi yang agak menyedihkan, menyedihkan adalah ketika teman-teman di KPU itu membuat peraturan KPU yang menetapkan bahwa dalam penghitungan suara nantinya jumlah suara itu dibulatkan ke bawah.
Ya. Ini baru pertama kali ya, biasanya Baru kan pertama dibulatkan ke atas. Ya, jadi misalnya ada berapa suara nih dan nanti angkanya tidak bulat, dia dibulatkannya ke bawah. Nah, bagaimana kita bisa melihat ada konsistensi dari KPU untuk memastikan bahwa affirmative action agar jumlah atau kuota perempuan 30% itu dipenuhi? Kan nggak mungkin kalau mereka bikin aturan seperti itu kan malah menurunkan suara perempuan, diambil nih untuk yang lain gitu. Dengan alasan sulit mencari caleg perempuan. Itu kayaknya benar-benar tidak berhubungan kan? Memang benar, cari caleg perempuan itu nggak mudah. Kan kita ada dalam negara di mana budaya patriarki masih sangat kuat ya. Jadi perempuan lebih banyak di belakang, mengalah, apa segala macam. Sehingga ketika perempuan mau tampil, mereka juga ragu dan lain-lain. Nah, ini yang kita ketahui memang nggak mudah. Tetapi dengan jumlah yang minimal itu kemudian diturunin lagi dengan pembulatan ke bawah, itu kan artinya malah mengurangi peluang perempuan untuk maju. Ini apakah bisa ditafsirkan bahwa komitmen untuk melakukan amanat-amanat reformasi itu tidak terlalu serius belakangan ini? Ya, jadi ketidakseriusan dalam urusan merawat, menguatkan perangkat demokrasi kita, tapi juga menguatkan sistem hukum kita agar sesuai dengan konstitusi. Nah, tetapi secara spesifik pada perempuan juga ada indikasi bahwa memang tidak ada keseriusan untuk memastikan bahwa sistem pemilu kita sejalan dengan prinsip affirmative action tadi. Kan Mbak Sandra sudah jelas bahwa akan memilih 03 Ganjar Mahfud. Ya. Kira-kira apa pertimbangannya dan terutama berhubungan dengan komitmen untuk isu-isu perempuan dan hak asasi manusia sebenarnya? Ya. Saya melihat kandidat itu dari rekam jejak. Ya. Jadi bagi saya dari ketiga paslon itu jelas Ganjar Mahfud lah yang paling punya konsistensi dalam menjalankan amanat reformasi. Kenapa alasannya? Alasan saya gini, Ganjar Mahfud 10 tahun terakhir di Jawa Tengah. Ya, dan di Jawa Tengah dia bekerja dengan serius, mengupayakan kesejahteraan masyarakat, akses pendidikan, dan juga akses perempuan. Jadi di situ Ganjar itu bisa membuat program-program, memberi kesempatan pada ASN perempuan untuk juga mengisi jabatan-jabatan strategis, mendukung juga calon-calon bupati perempuan. Jawa Tengah cukup banyak ya. Dan yang juga menarik dalam kehidupan pribadinya, dia menjalankan itu dengan konsisten, mendukung istrinya untuk bisa sekolah, untuk bisa juga ikut berperan sesuai kapasitas tentunya ya. Jadi ini kita bisa lihat dengan jelas. Nah, Pak Mahfud ini orang yang punya rekam jejak kuat dalam mengusung demokratisasi di Indonesia dan penguatan Indonesia sebagai negara hukum. Beliau profesor hukum yang bahkan bukunya Politik Hukum Indonesia itu dirujuk oleh begitu banyak orang. Murid-murid beliau itu menjadi ahli hukum yang dihormati ya, menjadi ketua KY, menjadi ketua Komnas HAM, menjadi ketua LPSK. Itu tersebar, itu hampir semua adalah bimbingan Pak Mahfud. Kemudian ketika beliau di Polhukam, beliau secara serius bekerja terbuka terhadap akademisi, terbuka juga kepada tokoh-tokoh masyarakat dan juga masyarakat sipil, termasuk kepada perempuan, menerima masukan untuk perbaikan kebijakan. Nah, yang menarik juga dengan Pak Mahfud, ketika beliau menjadi hakim konstitusi, beliau membuat putusan-putusan juga yang sangat penting bagi masyarakat adat. Ya, misalnya pengakuan bahwa hutan adat adalah hutan yang ada dalam wilayah adat. Yang sebelumnya di Undang-Undang 41 tahun 99 tentang kehutanan, hutan adat adalah hutan negara. Nah, ini putusan yang fenomenal yang menjadi dasar reclaiming masyarakat adat atas wilayahnya. Nah, yang terakhir
yang ingin saya tekankan, beliau berdua itu selama ini tidak pernah kita dengar ada kasus korupsi misalnya. Ya, beliau berdua lah yang mendorong agar good governance, clean government itu betul dijalankan. Jawa Tengah itu dapat penghargaan 4 kali berturut-turut dari KPK sebagai provinsi yang Paling terbaik bersih untuk pencegahan korupsi. Sementara sekarang KPK-nya sudah dikerdilkan. Ya. Mbak Sandra pernah bertemu langsung dengan Jokowi. Pertama bertemu langsung dengan Ganjar Mahfud juga. Gimana kesannya? Pak Jokowi orang yang saya hormati di awal dari zaman 2014. Saya ikut mendukung juga. Meskipun waktu itu saya sudah di Komnas HAM ya, jadi saya jelas tidak mungkin menyatakan dukungan terbuka. Tapi ada waktu saya hadir juga di Salihara waktu ada acara itu. Dan kami waktu itu di Komnas HAM juga menghormati beliau, melakukan dialog banyak. Dan itu saya apresiasi Pak Jokowi yang terbuka dengan Komnas HAM, menerima masukan-masukan dan kemudian mencoba menjalankan. Tapi pada periode kedua saya menangkap sinyal yang makin berubah. Ya, kita bisa lihat menteri perempuan berkurang. Ya. Kemudian KPK dilemahkan, dia diam saja. Undang-undang Cipta Kerja disahkan dengan begitu cepat, beliau juga diam saja. Undang-undang IKN disusun hanya dalam 2-3 bulan, beliau juga mengamini. Padahal itu undang-undang buruk semua. Nah, yang terakhir bagi saya sangat serius ketika Bapak Luhut Panjaitan menggugat melaporkan Fathia dan Haris atas diskusi di YouTube yang jelas-jelas merupakan bentuk partisipasi dari pembela HAM dalam melakukan kontrol terhadap pejabat negara, dan itu dibiarkan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi harusnya bisa melakukan peringatan kepada Pak Luhut untuk tidak melakukan itu. Itu adalah persoalan serius. Ada beberapa lagi yang lain juga ya, kayak kasus Pania yang tidak ditangani serius misalnya. Kami udah udah capek-capek bikin penyelidikan, menyiapkan bahan, menemukan banyak data nama-nama, tapi ternyata Kejaksaan Agung memprosesnya dengan pendekatan yang sangat normatif dan juga jauh dari harapan. Artinya apa? Artinya Pak Jokowi cukuplah. Saya semakin sedih dan udah cenderung muak ketika pernyataan dan sikap dari Pak Jokowi terutama 6 bulan terakhir ini tidak konsisten. Dari mulai bilang tidak akan mendukung Gibran maju sampai membiarkan MK membuat putusan yang merevisi batas umur misalnya, dan kemudian membiarkan anaknya juga diminta dan dijadikan pasangan oleh Pak Prabowo misalnya. Dan sekarang bagi-bagi bansos. Betul. Kemudian juga bagi-bagi bansos, udah berperan seperti juru kampanye dari Capres 02 misalnya. Pak, Anda itu orang yang punya jasa besar mendorong Indonesia yang menjadi lebih demokratis, mengajak begitu banyak kawan baik aktivis, seniman dan lain-lain untuk mewarnai Indonesia. Tapi Anda merusak sendiri apa yang sudah Anda bangun. Apa yang sudah dibangun dari 2014 sampai 2019 pelan-pelan dihancurkan, dan paling parah di beberapa bulan terakhir ini menjadi sangat fatal, karena pilar-pilar demokrasi yang memang harus ada di negara hukum itu dikeroposkan, dan itu mestinya bisa dihindari. Dan sebaiknya Bapak beristirahat, menghentikan semua ini, mencegah makin kerusakan yang semakin terjadi, dan kemudian pensiun, berhenti sebagai presiden dengan tenang. Sekarang kalau pesan untuk Ganjar Mahfud?
Ganjar Mahfud, Anda berdua orang baik. Begitu banyak orang menitipkan penyelamatan demokrasi di Indonesia, dan saya berharap Anda berdua menang. Tapi yang paling penting juga Anda betul menjaga titipan itu secara konsisten. Dalam 5 tahun kami akan ikut mengawasi. Terima kasih Mbak Sandra Monioga. Teman-teman, sampai ketemu di Blak-Blakan 2045 berikutnya. Ciao.